tarikan. Gimana sih awal? Jangan tadi bilang jangan ketawa. Berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, seluruh serta audien yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kesempatan ini dalam keadaan sehat. Hadirin sekalian, kita semua menyadari bahwa kehidupan kita hari ini tidak dapat dipisahkan dari media digital melalui gawai atau handphone atau tab biasa disebut zaman anak muda sekarang, dan internet. Kita dapat mengakses informasi, belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan siapapun tanpa batas ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan itu muncul tantangan baru yang tidak bisa kita abaikan: penyebaran berita hoaks atau berita palsu, ujaran kebencian, rendahnya etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato berjudul The Bluetooth device is connected successfully. Generasi Muda dalam menjaga etika digital di era media sosial. Hadirin yang saya hormati, generasi muda merupakan pengguna terbesar media sosial di Indonesia berdasarkan data We Are Social 2024. Lebih dari 60% pengguna aktif media sosial berusia antara 16 hingga 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk opini publik dan arah komunikasi digital bangsa. Namun kekuatan itu akan menjadi bumerang jika tidak disertai dengan kesadaran etika dalam bermedia. Jadi ketika kita menyebarkan media itu, kita harus berani bertanggung jawab. Jadi istilahnya memberikan informasi tapi tanpa ada kejelasan. Jadi ibaratnya kesadaran etika dalam bermedia. Etika digital tidak hanya berarti sopan dalam berkomentar, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang kita bagikan benar, jadi akurat, jadi ada sumbernya. Itu sumbernya itu harus jelas dan akurat, bermanfaat dan tidak menyinggung pihak lain. Jadi istilahnya menyinggung pihak lain, membuli gitu. Jadi jangan sampai kita membenci seseorang, ya, atau menghujat gitu istilahnya. Dalam perspektif public speaking modern, setiap unggahan, komentar atau story yang kita buat di media sosial sebenarnya merupakan bentuk pidato digital pesan publik yang dapat mempengaruhi banyak orang. Karena individu perlu memahami pentingnya berpikir dalam sebelum berbicara dan menulis sebelum mengunggah. Jadi kita itu berbicara itu biasanya kosong, jadi istilahnya kita mengetik apa nih, kita harus dipikirkan. Jadi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dan tata cara berbicara, etika. Hadirin yang berbahagia, ada 3 langkah penting yang dapat dilakukan generasi muda untuk menegakkan etika digital. Ada 3. 1. Berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Jadi istilahnya generasi muda perlu memfilter
bukan corong, bukan istilahnya bukan corong. Jangan mudah percaya pada berita yang belum terverifikasi atau belum jelas sumber asalnya. Membagikan hoaks bukan hanya melanggar etika, tetapi juga dapat merusak reputasi pribadi dan stabilitas sosial. Yang kedua, gunakan media sosial sebagai sarana inspirasi bukan provokasi. Jadi inspirasi kita ketika ada ada kerjaan, kita harus butuh inspirasi apa sih yang biasanya dicari-cari di YouTube. Apa kalau perbaikan bengkel harus kunci ini apa, cek di YouTube itu, oh inspirasinya harus pakai ini apa modif gitu kan. Media digital seharusnya menjadi wadah untuk menyebarkan pengetahuan, karya dan semangat positif dengan berbagi hal-hal bermanfaat. Jadi kita dalam membagi karya itu, kita istilahnya sekarang lagi rame booming-boomingnya podcast itu, membuat karya dengan pengetahuan. Jadi kita istilahnya kita bisa ini, kita dimasukkan ke YouTube atau podcast gitu kan, yang positif. Jadi semua orang kita itu punya ilmu tapi bermanfaat untuk semua orang. Kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan membangun. Nah, istilahnya yang sehat itu yang benar-benar bermanfaat untuk semua orang gitu. Ketiga, bangun identitas digital yang berintegritas. Apa yang kita tulis dan bagikan mencerminkan siapa diri kita. Maka penting untuk menampilkan citra diri yang positif, santun dan bertanggung jawab di dunia maya, sebagaimana kita ingin dihormati di dunia nyata. Jadi kita istilahnya kita jangan istilahnya dihargai secara bertemu tatap muka, tapi di dunia digital juga harus kita menghormati bila kita ingin dihormati juga gitu kan. Dalam konteks komunikasi publik, generasi muda juga perlu memahami konsep digital empati, kemampuan yang memahami perasaan orang lain di ruang digital dengan empati. Jadi kita ruang empati itu, jadi kita harus punya simpati kepada seseorang itu ya. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain di ruang digital dengan empati, kita dapat menghindari konflik, membangun relasi sosial yang sehat dan memperkuat solidaritas di tengah keberagaman. Jadi menghindari konflik biasanya debat apa sharing. Wajar lah kita kalau debat istilahnya kalau di dunia kerja, tapi dari situ udah kita di situnya debat juga dalam artian pekerjaan sharing gitu. Hadirin yang saya banggakan, kemajuan teknologi digital memang tidak dapat dihindari, tetapi menentukan arah penggunaannya adalah manusia itu sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi pelopor komunikasi digital yang beretika, bijak dan bertanggung jawab. Jadikan media sosial bukan sekedar tempat suara, tapi ruang untuk membangun bangsa melalui gagasan dan perilaku positif. Jadi kita punya Facebook itu punya keahlian atau kemampuan. Nah, di situ kita bisa membuat wadah untuk bisa menyebarkan keilmuan kita itu. Marilah kita jadikan nilai-nilai sopan santun, kejujuran dan tanggung jawab sebagai dasar dalam setiap bentuk komunikasi, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Karena pada akhirnya kemajuan teknologi tidak akan berarti tanpa diiringi kemajuan moral dan budaya dalam berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.